Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel yang membahas tentang perkolaman, perikanan, serta budidaya ikan nila skala rumahan. Di video kali ini, saya akan melakukan panen ikan nila di salah satu kolam-kolam kecil ini. Ini adalah kolam-kolam penampungan hasil panen dari kolam pembesaran sistem ras. Dalam budidaya ikan nila skala rumahan ini, saya melakukan pembibitan, pembesaran, dan penjualan secara mandiri. Karena memanfaatkan lahan yang seadanya dan modal yang tidak seberapa, sehingga ikan yang bisa dibudidayakan hanya sedikit. Hasilnya masih di bawah 1 ton. Maka dari itu kita berusaha meminimalisir modal dan sebisa mungkin memaksimalkan hasil dengan cara memproduksi bibit sendiri dan mengelola indukan. Dan dalam proses pembesaran kita juga menambahkan pakan alami seperti dedaunan yang tersedia melimpah di sekitaran sini, untuk membantu menekan biaya pelet ikan yang semakin hari semakin terus naik. Kemudian dalam proses penjualan kita berusaha menjual dengan harga ecer agar mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Maka dari itu, untuk memperlancar proses budidaya ikan nila skala rumahan ini, kita harus membuat kolam indukan, kolam pendederan bibit, kolam pembesaran, kemudian kolam penampungan hasil panen, dan membuat kolam penjualan, supaya pengelolaan ikan bisa berjalan terus-menerus. Tapi yang paling penting di sini adalah proses budidaya ikannya ya teman-teman. Bagaimana kita bekerja semaksimal mungkin untuk membuat desain kolam yang pas, sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan sumber air yang ada. Kemudian bagaimana dalam perawatan kolam, menjaga kualitas air, menangani masalah pada ikan, dan cara melakukan sortir atau panen supaya ikan tetap sehat dan tidak ada yang mati. Jadi nomor satu yang paling penting adalah proses budidaya ikan nila. Kemudian baru bisa berbicara tentang hasil. Karena kalau kita sudah bisa proses budidaya ikannya, mau hasil seberapa pun pasti bisa, tinggal modalnya seberapa banyak. Makin banyak modal ya semakin banyak hasil tentunya. Tapi walaupun punya modal banyak, kalau tidak bisa proses budidaya ikannya, ya percuma, malah akan rugi banyak. Jadi untuk budidaya ikan nila sebaiknya kita hobi dulu dengan ikan ya teman-teman. Karena kalau sudah hobi, semua proses akan terasa menyenangkan, dan syukur-syukur dari hobi kita juga bisa mendapatkan rezeki. Nah oke teman-teman, kebetulan hari ini saya akan panen ikan nila di kolam penampungan ini. Saya akan mengambil ikan sebanyak 50 kg untuk mengisi stok ikan nila yang ada di kolam penjualan. Beberapa hal yang harus dilakukan sebelum panen ikan adalah: yang pertama adalah memastikan pembeli, yang kedua menyiapkan kolam sortir, dan yang ketiga manajemen air. Di sini saya membesarkan ikan nila alami, bukan nila monoseks, jadi otomatis ukurannya akan berbeda-beda. Makanya saya membuat 4 kolam penampungan ikan nila hasil panen ini, supaya bisa memisah-misahkan ikan nila sesuai ukurannya. Jadi bisa memudahkan proses penjualan. Berapapun permintaan pembeli, kita bisa melakukan pelayanan dengan mudah dan cepat. Kolam penampungan ikan nila hasil panen ini juga berfungsi mempermudah mengetahui hasil panen dari kolam pembesaran. Jadi sebelum ikan terjual semuanya, kita sudah mengetahui hasil bobot panen yang kita dapat. Di situ kita bisa langsung menentukan harga jual ikannya. Karena sebagai penjual ikan, kita harus bisa membuat patokan harga untuk para pelanggan kita. Tentunya untuk pelanggan setia dan pembeli dalam jumlah banyak, kita harus memberikan harga yang sesuai. Yang penting kita tidak rugi dan tetap mendapatkan keuntungan. Ikan nila di kolam penampungan ini tetap kita kasih pakan sebagaimana program pembesaran, supaya ikan yang di sini bisa bertambah ukurannya dan bertambah bobotnya. Makanya walaupun di kolam penampungan ini sudah dipanen berkali-kali, masih terlihat banyak ikannya. Kolam penampungan ini juga bisa kita sebut dengan kolam sortir ya teman-teman. Kolam sortir ini sangat penting karena apabila kita hanya mengambil sedikit ikan, kita tidak mengganggu ikan dalam kolam yang lainnya. Jadi sangat meminimalisir resiko ikan nila stres. Karena memang biasanya saya hanya mengambil ikan sebanyak 50 kg saja untuk mengisi ikan di kolam penjualan. Sampai di kolam penjualan ikannya habis atau tinggal sedikit baru ambil lagi.
Kemudian dalam manajemen air di kolam ini sangat mudah, karena kolam ukuran minimalis ini untuk proses pembuangan air dan mengisi air kembali bisa dilakukan dengan cepat. Kemudian ketika proses pengambilan ikan, sirkulasi air harus tetap berjalan agar ikan-ikan tetap sehat, ikan yang diambil ataupun ikan yang ditinggal tetap aman. Untuk mempermudah pengambilan ikan, air kolam ini harus kita surutkan sampai kira-kira 10-15 cm saja. Kemudian ikan kita giring dengan alat penyekat. Ikan bisa dipadatkan agar kita mudah mengambil dan memilih ikannya. Untuk cara mengatur ketinggian air kolam saat dikuras, kita bisa menggunakan tambahan pipa di lubang pembuangan. Dengan adanya kolam penampungan dalam budidaya ikan nila skala rumahan ini, kita bisa menjual ikan dengan santai karena ikan bisa tetap aman hidup sehat di kolam penampungan sambil kita mencari pembeli. Pengambilan ikan di kolam penampungan ini diusahakan harus terencana ya teman-teman. Misalnya besok kita akan memanen total atau hanya mengambil sebagian, ikan harus dalam posisi perut kosong. Karena ketika proses penyurutan air pasti oksigen dalam kolam sangat sedikit. Jadi ikan harus dipuasakan agar ikan bisa bertahan dalam kondisi oksigen yang sedikit. Bagi teman-teman yang pernah mengalami ikan banyak yang mati setelah disortir atau dipindahkan atau dipanen, biasanya karena ikan tidak dipuasakan. Perlu kita semua ketahui bahwa ketika ikan nila sedang dalam keadaan kenyang atau habis makan, kita tidak boleh mengganggunya karena ikan sedang dalam proses mencerna makanan dan membutuhkan oksigen yang sangat banyak. Kemudian untuk waktu pengambilan ikan harus dilakukan di waktu pagi hari atau sore menjelang malam. Kalau di waktu pagi harus dilakukan dengan cepat, jangan sampai kesiangan ya teman-teman. Kalau di waktu sore bisa dilakukan sampai malam hari, waktunya bisa lebih panjang. Kalau saya biasanya panen atau sortir yang membutuhkan waktu yang lama, memilih di waktu sore saja. Pokoknya rahasia panen atau sortir ikan nila yang paling aman, ikan sehat semua, harus dipastikan ikan sudah dipuasakan dan dilakukan di waktu pagi atau sore hari. Kemudian sistem penjualan. Nah, bagi kita yang budidaya ikan nila skala rumahan yang hasilnya masih di bawah 1 ton, lebih baik melakukan penjualan secara ecer ya teman-teman, karena sudah saya hitung-hitung kalau dijual ke pengepul dengan jumlah ikan yang sedikit, keuntungannya sangat tipis. Karena pengepul itu biasanya harganya lebih murah. Beberapa cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan menghubungi teman-teman kita, menawarkan ke restoran-restoran, menghubungi penjual-penjual ikan. Kalau cara saya berusaha membuat tempat budidaya ikan nila ini dikenal banyak orang dan menyiapkan kolam kecil untuk ikan-ikan yang siap dijual. Jadi saya membuat cara supaya tempat ini bisa menarik perhatian dan memberikan edukasi tentang budidaya ikan nila. Biasanya yang beli ikan itu tidak hanya untuk dikonsumsi, banyak juga yang beli untuk belajar budidaya ikan nila. Bagaimana cara merawat ikan nila? Di sini saya sampaikan pengalaman saya dengan detail. Dan saya senang sekali berbagi pengalaman budidaya ikan nila. Di video ini saya memanen total ikan nila di kolam penampungan ini. Ikan sudah ditimbang sebanyak 50 kg untuk ditaruh di kolam penjualan dan kurang lebih 50 kg lagi digabung dengan ikan di kolam sebelahnya. Kolam ini sudah saya bersihkan dan sedang diisi air baru. Rencananya nanti akan saya gunakan untuk menaruh indukan ikan nila. Bagi teman-teman yang pengen tahu seperti apa indukan ikan nila saya dan seperti apa prosesnya, tunggu di video selanjutnya ya teman-teman. Semoga obrolan ini bermanfaat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe dan nantikan video pemindahan indukan ikan nila di video selanjutnya. Saya Benny Erwan, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.